Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazani wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang azan sudah keluar waktunya. Artinya waktu sholat sudah selesai, kemudian baru azan. Sudah waktu sholat sudah hilang, kemudian masuk ke sholat berikutnya, atau belum masuk, kemudian azan. Hadisnya masih ingat? Nabi SAW bersama para sahabatnya dalam satu perjalanan. Kemudian di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita istirahat? Atau arustalana, bagaimana kalau kita istirahat di tempat ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya khawatir kalian nanti tertidur. Jadi ketinggalan sholat, nanti khawatir ketinggalan sholat subuh. Kemudian Bilal mengatakan, saya akan membangunkan. Nanti saya akan membangunkan. Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW bersama Nabi pun tertidur. Kemudian Bilal bin Rabah tertidur, tapi dia menjaga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian dia tertidur. Kemudian keesokan harinya matahari sudah terbit, Rasulullah bangun. Kemudian dia bilang sama Bilal, Bilal, mana perkataanmu yang tadi malam? Katanya kamu membangunkan kita kan? Sekarang matahari sudah terbit. Kemudian Rasulullah mengatakan, Bilal mengatakan, ma ulqiyat ilayya naumun qat mislah. Ya Rasulullah, saya belum pernah mengalami tidur nyenyak seperti itu sampai matahari terbit. Kemudian Rasulullah mengatakan, azin, wahai Bilal, azanlah. Nah, ini kan sudah keluar waktunya, matahari sudah terbit. Kemudian Rasulullah tetap menyuruh untuk azan. Ini kalau kita dalam perjalanan, kemudian kita tidak menemukan masjid, mungkin kita di tengah jalan, sebelum menjalankan sholat jamak dan qasar, maka salah seorang di antara jamaah itu harus ada yang azan. Nah, ini Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk azan, sekalipun sudah keluar waktunya. Setelah itu, ya tentunya sahabat-sahabat menjalankan sholat sunnah sebelum subuh, ya, sholat sunnah fajar. Kemudian setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk qomat dalam keadaan matahari sudah terbit. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang berikutnya sekarang adalah bab yang menjelaskan tentang waktul isya ila nisfil laili. Waktu isya ila nisfil laili. Waktu sholat isya itu berakhir di tengah malam. Berakhir di tengah malam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Anas
an Anas qala akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail. Anas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat itu sampai tengah malam. Mungkin sekarang dia 12 malam. Sampai di situ. Summa shalla summa qala qad shalla an-nas wa namu. Kemudian beliau salat dan beliau bersabda, orang-orang sudah tidur. Qala shalla an-nas wa namu. Kemudian manusia sudah tertidur, salat ya, kemudian tidur. Amma innakum, sedangkan kalian, kata Rasulullah yang waktu itu berada di masjid, fi salatin man tadartumuha. Kalian ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan salat. Selama kalian menunggu waktu salat. Jadi Allah menghitung siapa saja yang menunggu waktu sholat sampai sholat didirikan, itu dia pahalanya seperti orang yang sholat. Kata Rasulullah SAW, orang-orang sudah sholat kemudian tidur, sedangkan kalian tidak. Kalian masih menunggu waktu sholat isya. Rasulullah, selama kalian menunggu itu sebelum didirikan sholat isya, maka nilainya sama dengan sholat isya itu sendiri. Ini luar biasa. Ketika seorang datang ke masjid kemudian nunggu waktu sholat itu azan, kemudian dia setelah itu ya sholat berjamaah. Jadi selama nunggu ini terhitung sholat. Disebutkan intidharus sholat ila sholat fahuwa fis sholat. Menunggu waktu sholat ke sholat yang berikutnya, maka ini terhitung orang yang berada di masjid itu terhitung dia sedang sholat. Bisa dipahami ya? Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan yang begitu banyak sekali. Solusi untuk mendapatkan pahala sangat banyak sekali. Karena ada orang di rumah yang khawatir nanti sholatnya terlambat. Sudah di masjid aja, tidak apa-apa. Sambil baring-baring, dia terhitung sholat pada saat itu. Nah, khususnya sholat isya, sholat maghrib ke isya. Kadang-kadang kan orang tertidur gitu. Daripada dia di rumah, dia di masjid. Nanti di masjid ada yang bangunin. Nah, selama dia menunggu sholat itu, maka terhitung mendapat pahala sholat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari yang sampai sanadnya an-annya itu sampai kepada Anas bin Malik. Jadi Rasulullah mengatakan, innakum fi sholatin, ama innakum fi sholatin fantadabtumuha. Kalian terhitung mendapatkan nilai sholat karena kalian menunggunya. Jadi sahabat-sahabat ini menunggu ketika azan dikumandangkan. Bilal sudah azan, manusia sudah datang semuanya. Datang. Biasanya Rasulullah dalam riwayat yang lain, kalau melihat orang sudah banyak, Rasulullah menyegerakan sholat. Nanti kalau yang datang masih sedikit, beliau akhirkan sholat. Manusia sama, zaman dulu dengan sekarang sama. Ada yang rajin, ada yang malas, itu sama. Karena semuanya dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih semangat. Apakah semuanya mereka datang ke masjid dengan segera? Ada juga yang lambat-lambat. Itu ada, itu tabiat manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan pahala atau ganjaran yang sangat banyak kepada umat ini, khususnya ada umat Nabi Muhammad yang ini di akhir zaman, umurnya pendek-pendek, tetapi nilai pahala yang didapatkan luar biasa banyaknya. Seperti sekarang jamaah yang dirahmati Allah, nunggu seperti ini mendengarkan tausiah dia, akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang ikut mendoakan. Tidaklah dia keluar dari tempat itu, atau tidaklah dia bangun dari majlisnya kecuali dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, kemudian pada hadis ini dapat diambil hikmah ya.
bahwasanya sholat isya itu memiliki dua waktu. Ada waktu yang awal, yang seperti yang sekarang kita lakukan nanti habis ini azan isya, itu waktu awal. Nah, kalau tidak ada pekerjaan apapun ya, maka sebaiknya setelah sholat isya tidur, itu yang terbaik. Tapi kalau memang masih ada pekerjaan ya silakan. Tapi jangan sampai terlalu larut. Bagaimanapun kita itu perlu beristirahat supaya nanti fresh bangun pagi, bangun sebelum subuh, kita sudah siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua dari hadis ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yahtam bi sholatil jamaah, itu benar-benar memperhatikan tentang sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ini kurang-kurang sedikit ditutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bacaannya kurang-kurang ya sudah ikut jamaah saja. Bacaan Al-Fatihahnya misalnya cuma bisa baca Al-Fatihah, ikut jamaah saja. Setelah itu ya tinggal dengarkan aja imamnya. Ini kelebihan orang yang ikut sholat berjamaah. Jadi mereka bertemu di satu tempat yang mulia, ya. Kemudian berpisah juga dari tempat itu, maka orang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya dan beliau mengatakan inilah waktu yang paling afdal sekiranya tidak memberatkan bagi umatku. Jadi kalau tidak berat bagi umatku, inilah waktu yang afdal. Tetapi sisi lain Nabi mengatakan amalan apa yang paling afdal? Ketika Rasulullah ditanya, beliau mengatakan as-sholatu di awali waktiha. Sholat di awal waktu. Ini hadisnya umum. Tapi khusus untuk sholat isya ya, maka kalau dia mampu untuk mengakhirkan, maka waktu yang akhir itu ya waktu yang paling afdal. Tetapi karena tidak mampu, maka kembali kepada hukum asal, dia termasuk juga mendapatkan amalan yang paling afdal, yang paling utama. Yang mana saja bisa dilakukan, silakan. Kalau misalnya mengakhirkan sendiri, lebih baik dia berjamaah yang di awal daripada nanti sholat sendiri. Kecuali misalnya dalam keadaan uzur syar'i, sakit, mungkin Nabi bisa diistirahat dulu, kemudian tengah malam dia bangun, kemudian dia sholat isya. Nah ini termasuk baginya adalah waktu yang afdal karena dia sakit. Tetapi kalau dalam keadaan normal dan tidak mampu bangun di malam hari, di tengah malam, maka sebaiknya sholat didirikan di awal waktu. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Bisa dipahami ya? Mungkin ada yang bertanya sebelum dilanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Oh. Iya. Ya. Kalau di sini ila nisfil lail juga bisa di sepertiga malam terakhir. 2000 afdal. Yang jelas kata para ulama ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama ya tengah malam itu. Kalau sudah lewat berarti dia tidak dapat. Yang kedua mengatakan bahwasanya ya waktunya ila sulusil lail, sepertiga malam terakhir. Itu waktu menurut ulama yang ini. Nah, kembali lagi tadi bahwasanya ya, kalau kita mampu yang paling afdal kita lakukan adalah ya tengah malam itu. Kemudian kalau tidak mampu yang paling afdal, yang paling utama kita lakukan adalah di awal waktu. Ya. Waktunya sampai menjelang sholat subuh. Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Imam Bukhari mengatakan bab wujub qiraatil Fatihah lil imam wal ma'mum, bab wajibnya itu membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan makmum, baik dalam keadaan jahar maupun dalam keadaan sir. Cuman ada di kalangan mazhab Hanafi itu tidak membaca. Kenapa? Dalam keadaan jahar, yang di sholat yang disuarakan subuh, maghrib dan isya. Ini menurut beliau tidak perlu membaca, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama tetap membaca pada saat waladhdallin amin, kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Ya jangan lambat-lambat membacanya gitu ya. Jangan lambat-lambat untuk membacanya.
Atau ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, saya ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh mendahului. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin sampai habis. Kemudian setelah itu mendengarkan imam membaca ayat atau surah-surah yang lain. Ya. Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Tidak perlu, karena di masjid itu sudah didirikan sholat, jadi tidak perlu azan lagi, langsung komat. Tapi ini adalah ketika berada di luar masjid. Jangan tiba-tiba satu orang terlambat, jangan datang ke mujahidin azan. Tadi kan saya belum sholat, tiba-tiba dia azan habis matahari ini, karena terlambat tadi. Ya nggak boleh gitu. Ini bikin fitnah nanti di masyarakat. Nah ini Nabi ketika itu adalah tidak di masjid, kecuali kalau memang semuanya terlambat. Tapi itu pun tidak azan pakai speaker. Azan apa kok? Matahari terbit baru azan. Salatu khairum minan naum. Seharusnya mari kita bekerja gitu ya. Jadi salatu khairum minan naum, orang udah pada pergi semua. Ya, itu ketika berada di luar gitu. Kalau di situ sudah ada masjid, tadi sudah azan, ternyata kita yang satu kelompok misalnya ini ada tamu kita, kemudian kita terlambat, ya nggak perlu lagi azan ya, langsung aja sholat qomat dan sholat. Ya. Sahabat juga dengan perjalanan jemaah haji dari Madinah ke Mekah. Kan dalam perjalanan tuh nanti kita berhenti di kilometer 150 kurang perjalanan 150 kilo ke Mekah, itu masih berhenti di situ. Nah di situ kan banyak orang yang sholat. Ketika ada jamaah udah ikuti saja itu, nggak perlu bikin jamaah ini, bikin jamaah semua rame gitu ya. Di sini baru alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba amin, karena di sana wala dolin gitu. Di sana sudah wala dolin, yang di sini ikut amin gitu. Nah ini jadi nggak perlu, jadi ikuti saja jamaah yang di sana, karena itu bergantian terus. Itu bergantian terus jalan terus, nanti ada berangkat, ada yang datang lagi, begitu seterusnya. Ikuti saja sholat yang ada di sana. Nah kecuali kalau di Mekah ya, kita sampai ke Mekah, biasanya kita memulai tawaf itu jam 10 atau jam setengah 11. Jadi kita belum sholat maghrib dan isya, maka itu sholat maghrib dan isya. Itu biasanya masing-masing travel gitu ya, sana. Kalau semuanya mungkin nggak kedengaran nanti. Oleh karena itu sekarang sudah ada pakai earphone ya. Jadi kita jadi motornya masang, kemudian semuanya pakai hanya untuk mendengarkan saja. Itu sekarang supaya tidak terlalu ramai, terlalu ribut di pelataran Ka'bah. Itu yang dilakukan. Jadi tidak perlu azan lagi ya, kalau seperti tadi langsung aja qomat. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya di tempat bekerja, kalau di situ belum ada azan diazani. Tapi kalau sudah azan tidak perlu. Misalnya di situ perusahaan sudah azan. Ya sudah, nanti ketika kita selesai bekerja, yang lain sudah sholat, kita nggak perlu azan lagi, qomat saja. Ya, qomat saja. Ya. Kecuali di sini memang belum ada azan. Dari tadi nggak ada azan, ya maka kita yang azan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, bolehkah kita ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah? Lagi baca yang lain gitu. Ya. Kenapa kau baca? Kan Al-Fatihah mudah.
Ada pendapat lain. Katanya boleh. Ya, katanya boleh ya. Nabi dalam sabdanya mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat salah seorang di antara kalian yang tidak membaca Al-Fatihah, kecuali dia tidak bisa baru masuk Islam, ikut sholat, ikut gerakan-gerakan sholat, maka ini ma'fu anhu, dimaafkan, sah sholatnya kalau dia tidak bisa. Tapi dia harus diajari sampai dia bisa membaca Al-Fatihah. Enggak membaca surah enggak apa-apa, tapi Al-Fatihah tidak bisa. Sehingga Al-Fatihah dikatakan salah satu nama Al-Fatihah itu adalah suratus sholat. Karena apa? Karena dia harus baca dalam sholat. Ya, begitu. Jadi nggak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah, kecuali kalau dia tidak bisa baru belajar, nggak apa-apa. Ya, silakan apa lagi? Mobil umum apa pribadi? Naik kendaraan umum apa pribadi apa? Umum ya. Jadi naik bis ya. Jadi ternyata macet di jalan ya. Apa nggak mungkin sholat di mobil? Anaknya dipempesin. Anaknya pakai pempes. Kita sekarang harus bisa-bisa melihat situasi dan kondisi. Bagaimana saya supaya tetap dalam keadaan suci, anak saya tidak menyebar kencingnya kemana-mana, maka kita pakai pampers. Jadi pakai pampers supaya bersih. Nanti misalnya ketika sudah penuh diganti, tidak apa-apa, kita sholat. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, ya nanti sholatnya. Tapi jatuhnya kodok. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi jatuhnya mengkodok sholat. Kalau mengkodok sholat tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Kalau mengkodok sholat tidak boleh dikosor, tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kecuali kita maghrib dengan isya. Karena maghrib dan isya memang kita sudah berada di tempat safar tujuan ya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Tetapi kalau yang tadi tetap 4 rakaat, karena kita meninggalkan sholat itu. Padahal kita tadi bisa menjalankan. Dalilnya apa? Jadi pada saat terjadi perang Khandaq, Umar mengatakan terlaknat orang-orang kafir, terlaknat orang-orang kafir. Ada apa Umar? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat zuhur, saya belum sholat asar, sedangkan waktu maghrib sudah masuk. Kata Rasulullah, saya belum sholat zuhur, belum sholat asar. Nah, sehingga pada saat sholat maghrib itu, Rasulullah SAW mengimami sholat. Yang pertama, sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan isya. Itu terjadi pada tahun ke-4, akhir tahun ke-4 Hijriah. Pada saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi itu. Jadi ini tetap dikodok sholatnya, tapi tidak boleh dikosor. Zuhur tetap 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, pada saat sholat maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Karena itu yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor. Yang seharusnya tadi ketika berada di mobil, masuk waktu asar, dia bisa sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dijamak dan dikosor itu sunnahnya ketika kita berada dalam perjalanan. Tapi keadaan seperti ini nggak boleh sering-sering. Ini sesekali kok. Tapi kalau udah sering nggak bisa. Mau nggak mau kita harus sholat. Di dalam mazhab Syafi'i ada sholat namanya hurmatil waktu, menghormati waktu. Nanti diulangi lagi sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Karena asal sholat itu adalah harus ada ruku, ada sujud. Di mobil nggak bisa kita ruku dan sujud. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i nanti diulangi lagi sholatnya. Harus sudah sampai di tujuan. Baik, Allah Ta'ala.
Yang lain? Tetap sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi pada saat terjadi perang Ahzab itu. Tetap zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Sesuai dengan urutan waktunya. Ya. Kecuali, ini dicari lagi. Kita sampai di tujuan, ini imam sedang sholat maghrib. Kita ikut sholat maghrib. Nanti ada bab dalam bab Bukhari ini, bab sholatul musafir khalfal muqim. Bagaimana sholatnya seorang musafir di belakang orang yang mukim. Di sekarang ini misalnya kita mukim di sini, ada orang datang dari jauh, dia belum sholat maghrib misalnya, tapi di sini isya, maka dia ikut sholat isya baru nanti maghrib. Kecuali kalau kita berjamaah sendiri, maksudnya ini sudah selesai semua, sudah selesai sholat, maka kita urutannya sebagaimana tadi. Zuhur dulu, asar, maghrib dan isya. Mengkodok. Dalam hati kita mengkodok, karena sudah keluar waktunya. Kalau masih di dalam waktu, adaan. Jadi ini kodok, mengkodok sholat. Niatnya mengkodok sholat. Ya. Masih ada? Ada, silakan. Dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bis. Kita di kereta api atau di bis. Ya, kita sholat di bis kita tayamum. Jadi pokoknya masuk waktu subuh. Jadi kita prediksikan sampai misalnya di tujuan sudah hilang waktu subuh, maka lebih baik kita sholat di bis. Kita tayamum, tepelkan tangan, gesek atau tiup, usap ke wajah, kemudian ke enggak sampai sini. Ini mazhab Syafi'i sampai sini. Kalau mazhab Syafi'i dia sampai di siku. Kalau sampai siku kalau wudu. Karena ini tayamum sampai di pergelangan. Karena dikatakan orang yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Sampai di mana? Sini. Sampai di sini. Jadi dikiaskan para ulama, tayamum ini dikiaskan dengan wudu atau dikiaskan dengan orang yang potong tangan. Di dalam hadis dikatakan, usap, basuhlah tanganmu sampai, berarti tangan sampai siku. Usaplah tanganmu sampai siku. Tetapi di dalam mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Sampai di sini apa sampai di sini? Sekalian sampai di sini aja. Ternyata dipotong sampai di sini itu. Apakah tayamum itu kiaskan, dianalogikan ke potong tangan atau ke wudu? Kalau wudu dia pakai debu, tidak sampai. Maka dalam mazhab Syafi'i sampai di sini, ikhtiar. Berhati-hati sampai di sini. Sampai di sini. Kalau jumhur ulama sampai sini. Maka ketika itu kita berdoa dan sholat. Nah, jadi yang kita lakukan jangan sampai menunda-nunda waktunya. Kalau misalnya kita prediksikan sampai di situ masih, misalnya kan sekarang waktu tulu jam 5 lewat 5 ya, tulu terbit matahari. Suruknya nanti kira-kira 5 menit atau 10 menit lagi. Kita prediksikan sampai di tujuan jam 5 kurang seperempat, maka kita sholat di situ. Karena belum matahari belum terbit. Jadi maka kita harus lihat, harus punya waktu sholat. Banyak orang yang punya waktu pertandingan bola punya ya. Nah, itu kan bagi-bagikan nanti kalau ada Piala Dunia itu jadwal pertandingan bola di mana-mana gratis. Kenapa nggak ada yang bagian jadwal sholat? Kita mesti harus ada jadwal sholat, tahu oh ya jam sekian masuk sholat, waktu sholat. Sudah bismillah untuk kita bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi kita harus ini waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan demi untuk kehidupan akhirat kita nanti. Baik, cukup insyaallah ya. Bisa ada? Biasanya nggak ada kiblat ya. Ya silakan menghadap kemana saja. Sama dengan orang yang perjalanan dari Mekah ke Indonesia, menghadap ke timur, kecuali kalau di sini menghadap ke barat, enak gitu ya. Nah bagaimana ya? Dia sholat sesuai dengan arah bis, sesuai dengan arah kereta ya.
belok-belok betul belok juga ya enggak ya. Kita hafal juga kita kemana ya sudah bismillah, jadi kemana saja kita mengarah gitu ya. Misalnya di awal kita naik kapal udah kiblat nih, tiba-tiba miring kita enggak. Ini Allah tidak membebani hamba-hambanya gitu ya. Yang normal itu adalah ketika kita berada di darat. Kalau berada di kendaraan atau di pesawat ini sudah tidak normal lagi, maka insya Allah maafuan, Allah akan memaafkan kita. Baik, ini sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.